Di Jepang ada hantu wanita bermulut sobek. Semua orang sibuk membicarakannya. Mereka gak boleh keluar di jam 5 sore, apalagi anak-anak, karena di jam itu hantu mulut sobek itu akan keluar dan nangkap semua anak yang ada di luar. Malah di luar sana ada 3 orang anak yang penasaran pengen lihat hantu itu, padahal di sana udah gak ada orang. Tiba-tiba semua bergetar seperti gempa dan semua benda jatuh. Pas udah tenang, mereka kira semua itu udah berakhir. Ternyata anak yang di tengah ini diculik sama hantu itu, buat dibawa dan disobek mulutnya. Temannya yang 2 ini lari. Pas mereka berhenti dan balik lihat, temannya udah gak ada lagi. Pas besoknya, kepala sekolah ngumumin tentang berita itu, kalau mereka gak boleh keluar di jam 5 sore. Mereka dikasih tahu harus tetap berada di dalam rumah. Dan di sana ada anak lain yang ngejek anak perempuan ini, namanya Mika. Karena katanya dia mirip dengan hantu itu karena pakai masker. Pas di dalam kelas lagi, si Mika diejek sama 3 anak yang tadi. Disuruh buka maskernya secara paksa. Dan akhirnya mereka diam dan lihat mulutnya si Mika. Untung gurunya cepat datang. Pas jam pulang, semua anak dijemput orang tuanya. Karena Mika gak dijemput orang tuanya, terpaksa gurunya ngantar dia. Tiba-tiba ibunya muncul mau jemput Mika, tapi Mika gak mau. Terpaksa gurunya bujuk ibunya supaya kasih mereka waktu untuk bicara berdua. Mereka saling curhat, tapi karena si Mika gak terima sama perkataan gurunya, dia lari. Gurunya pun kejar Mika dan memohon jangan pergi. Tapi dia terus aja lari sampai tiba-tiba dia ditangkap sama hantu itu. Dan di situ gurunya lihat jelas wujud hantu mulut sobek itu. Lanjut part 2. Pas hantu itu udah bawa si Mika, besoknya dia telepon anaknya karena khawatir sama anaknya yang dijaga sama ayahnya. Lalu besoknya dia ajak ketemuan. Pas lagi ngobrol, anaknya lari dan diambil sama hantu mulut sobek. Tapi syukur cuman mimpi. Terus di koran ada pencarian anak hilang. Ibunya Mika juga sangat sedih. Walaupun dia sering kerasin Mika, tapi sebenarnya dia sayang. Nah, ketiga temannya yang sering ngejek Mika datang meminta maaf dan mau bantu cari Mika. Karena hari itu sekolah tutup, dia bertemu sama seseorang namanya Matsusaki. Di situ dia kasih tahu kalau dia kenal dengan wajah itu. Lalu dia kasih lihat fotonya. Pas dia lihat fotonya, ternyata memang mirip seperti yang dia lihat. Karena curiga sama guru Matsusaki, dia mohon buat kasih tahu siapa dia sebenarnya. Dan guru Matsusaki ini tahu setiap anak yang akan diculik sama hantu itu. Mereka pun bergegas ke tempat itu. Pas mereka sampai di depan pintu, sebenarnya anak ini takut. Pas dia buka, beneran sih itu gurunya, tapi di belakangnya ada hantu itu. Pas mulutnya anak ini mau digunting, tiba-tiba hantu itu diam dan melepaskan anak itu karena dia lihat guru Matsusaki. Tapi dia kembali menyerang dan guru Matsusaki nyaris tertusuk gunting. Mereka pun berhasil bunuh hantu itu. Ternyata itu hanya orang biasa yang dimasukin arwahnya hantu itu. Dan ternyata di rumah kedua anak itu udah lama nunggu ibunya yang dari tadi pergi. Karena gak sanggup lihat, guru ini nangis karena udah salah nikam ibunya. Tiba-tiba guru Matsusaki ngerasa siapa lagi korban selanjutnya. Ternyata ibu temennya si Mika yang bakal dirasukin dan temennya si Mika yang akan diculik. Guru Matsusaki pun segera tunjukin tempatnya di mana hantu itu sering menyembunyikan anak-anak. Di sana mulut mereka satu persatu disobek. Serem banget. Lanjut part 3. Karena guru Matsusaki tahu siapa sebenarnya hantu itu, sebenarnya itu rumah masa kecilnya bersama ibunya. Dia ceritakan kalau dulunya itu ibunya sering kerasukan dan sering melukai anak-anaknya. Tapi setelah itu ibunya akan menyesal karena ibunya sering kerasukan dan gak mau ngelukain anaknya lagi. Akhirnya dia paksa tuh anaknya buat cepet-cepet bunuh dia. Kalau tidak, dia akan dibunuh duluan. Tapi karena gak tega dan dia gak bisa sama sekali melakukannya, ibunya mulai kerasukan lagi tuh. Pas mau bunuh anaknya, dengan terpaksa dia langsung sayat tuh mulut ibunya pakai pisau itu. Ibunya kasih tahu lagi kalau dia harus ngarahin pisaunya ke lehernya supaya
ibunya berhenti menghantui semua orang. Tapi dia gak nikam di bagian itu. Saat itu juga dia langsung tutupi ibunya dengan masker dan jaket. Lalu dia tutup dalam lemari. Pas mereka buka lemari itu, udah gak ada siapa-siapa lagi di situ. Tapi di balik lemari itu ada lubang dan ternyata di situ ada Mika. Lalu mereka cepet-cepet menolongnya. Di situ hanya Mika yang gak disobek mulutnya karena dia punya luka di mulut. Makanya hantu itu gak ngapa-ngapain dia karena dia anggap mirip dengan dirinya. Karena guru Matsusaki udah terluka duluan, tiba-tiba hantu itu muncul lagi di depan mereka dan mau nikam mereka juga. Pas mau nikam, karena ibunya tetap bangkit lagi, terpaksa anaknya sendiri yang nikam ibunya dengan menikam lehernya karena cuman dia yang bisa menghentikan ibunya sendiri. Setelah itu rumahnya runtuh dan cuma mereka berdua yang selamat, gurunya dan si Mika.